Oke, mulai ya. Ya. Oke, Sudah Pak. waktu jam 1. Oke, siap. Ya, baik. Selamat pagi peserta yang di Zoom, yang di rumah maupun yang di kelas saat ini. Ya, jadi kita bagi dua. Jadi teman-teman yang tidak memiliki Zoom atau belum terlalu paham terkait masalah Zoom bisa ikut di sini tapi jaga jarak. Ya, jadi seperti itu. Kemudian teman-teman yang di rumah juga silahkan mendengarkan materinya dan melihat langsung slide-nya via Zoom. Ya, nanti materinya akan saya kirim ke Pak Rama untuk di-share ke grupnya nantinya. Oke, buat yang di rumah, saya rasa suara saya jelas ya, sangat jelas sekali. Cek, tes ya, jadi sangat jelas sekali. Kemudian yang namanya masih Vivo, Oppo, mohon diganti nanti masuk lagi kembali supaya di accept sama hostnya. Karena kita Halo, tidak Pak. tahu. Ya, oke. Jelas ya? Yang di Zoom jelas ya? Oke. Ya, langsung kita untuk mengefisienkan waktu, ya kita mulai saja untuk yang di kelas karena kita tidak ada slide, jadi bisa mendengarkan saya langsung dan yang di rumah pun bisa melihat melalui Zoom. Nah, hari ini kita kuliahnya yaitu kebijakan kesehatan, ada dua sebenarnya, yaitu kebijakan kesehatan dan pelayanan primer. Nanti kita akan bagi dua. Untuk hari ini kita masuk di kebijakan kesehatan dulu, nanti di hari Selasa depannya saya baru masuk di pelayanan kesehatan primer. Ya, jadi saya akan 2 kali pertemuan. Nah, di tim saya nanti ada Pak Abraham Marai, kemudian nanti ada Ibu Berta, ya, dan ada Pak Ronald Komboy nanti yang akan membawakan terkait masalah kebijakan dan pelayanan kesehatan primer. Jadi seperti itu. Nah, terkait masalah kebijakan ini, ya, saya rasa pengertian ilmu kesehatan masyarakat, sebenarnya kebijakan kesehatan masyarakat ini itu berada di ilmu kesehatan masyarakat, tapi kita harus pelajari juga karena sangat penting sekali, terutama kita yang bekerja di pelayanan nantinya, karena begitu banyak kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh institusi pemerintah daerah maupun sampai ke pemerintah pusat nantinya. Sebenarnya kebijakan-kebijakan itu kita sudah bisa lihat ya. Jadi sudah kita bisa perhatikan dari pandemi ini. Jadi banyak sekali kebijakan. Contohnya kebijakan itu seperti saat ini teman-teman disuruh memakai masker, kemudian jaga jarak. Itu sebenarnya adalah kebijakan. Itu salah satu contoh daripada kebijakan kesehatan itu. Nah, jadi kalau bertanya, Pak, apa sih itu kebijakan? Nah, saya kasih contohnya, kebijakan itu ya seperti yang kita lakukan saat ini. Ya, di mana kita perkuliahannya harus Zoom. Nah, untuk apa? Untuk menjaga kesehatan. Nah, itu adalah kebijakan yang dibuat oleh institusi kita. Kalau kebijakan pakai masker dan lain-lain itu dibuat oleh pemerintah daerah maupun sampai ke tingkat pusat yang terkait masalah kesehatan. Nah, di sini menurut Winslow 1920 ya, public health is the science and art of preventing disease. Jadi lebih kepada pencegahan, ya. Ini adalah promosi kesehatan. Jadi itu kalau kita berbicara masalah ilmu kesehatan masyarakatnya. Nah, ini landasan administrasi kebijakan kesehatan ya. Yang kita perlu lihat adalah konsep pengorganisasian upaya kesehatan masyarakat menjadi dasar kedudukan administrasi kebijakan kesehatan dalam ilmu kesehatan masyarakat. Walaupun kita perawat, tapi kita tidak akan pernah lepas dari ilmu kesehatan masyarakat ini, ya. Kenapa? Karena nanti kita akan gunakan pada saat kita turun di komunitas ataupun PKL desa. Itu ilmu kesehatan masyarakat semua yang kita gunakan. Yang mana itu ilmu kesehatan masyarakat, yaitu adalah pencegahan, preventif. Jadi kita harus mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu adalah slogan dari orang-orang kesehatan masyarakat itu. Nah, seperti itu. Nah, itu yang akan kita gunakan atau kita pakai nanti pada saat adik-adik sekalian atau teman-teman sekalian turun nanti di PKK maupun praktek kerja lapangan PKL. Karena adik-adik sekalian nanti akan kebanyakan bersosialisasi dengan masyarakat, ya. Adik-adik sekalian nanti kebanyakan di masyarakat itu penyuluhan, ya. Itu adalah ilmu-ilmu kesehatan masyarakat itu. Ya kan? Makanya
Kita butuh atau mengetahui terkait masalah kebijakan-kebijakan apa sih yang ada di dunia kesehatan. Nah, kalau kita lihat di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa ini adalah salah satu contoh kebijakan yang kita rasakan saat ini, yaitu menjaga jarak, kemudian kita pakai masker, cuci tangan, ya, dan itu adalah salah satu kebijakan kesehatan. Apalagi kebijakan kesehatan, yaitu KB atau keluarga berencana. Itu juga kebijakan dalam bidang kesehatan, di mana kita hanya boleh memiliki anak dua saja. Nah, kenapa? Karena lebih daripada itu, satu adalah untuk menekan angka kematian ibu dan anak. Nah, itu juga masuk nanti kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam bidang kesehatan. Nah, kemudian ilmu kebijakan itu ya kita mengembangkan kajian hubungan antara pemerintah dan swasta. Jadi kalau kita berbicara masalah kebijakan itu kita hubungkan antara kebijakan pemerintah maupun swasta itu. Nah, contohnya sekarang yang paling jelas saya selalu memberikan contoh yang jelas, contoh yang nyata seperti dulu rapid test ya. Dulu rapid test menjadi apa? Menjadi syarat untuk kita keluar daerah yang di mana rapid test itu dihandle oleh dinas kesehatan. Tapi ada kebijakan baru lagi bahwa semua rapid test itu bisa dilaksanakan oleh swasta, mau klinik, mau dokter praktek dan lain-lainnya itu bisa mengeluarkan surat rapid test. Dulu kan semua harus di mana? Di dinas kesehatan. Itu adalah kebijakan-kebijakan supaya untuk mempermudah masyarakat. Nah, itu gunanya ada kebijakan kesehatan. Kemudian yang kedua, distribusi kewenangan dan tanggung jawab antara berbagai level pemerintah. Ya, jadi kebijakan yang kita rasakan saat ini di sini itu dari mana? Dari pemerintah pusat, ya, dari Kemenkes, kemudian turun ke daerah, ya, turun ke provinsi, ke kota madya, sampai ke kita di masyarakat. Jadi meliputi lintas sektor semuanya itu, ya. Jadi semua dapat, tidak ada kebijakan dari bawah. Kalau kita memiliki kebijakan di bawah itu tetap kita harus apa? Koordinasi ke atas, ya kan? Kita harus koordinasi ke atas, ke pemerintah daerah sampai ke pemerintah pusat. Nah, seperti itu. Ya, yang di seminar paham ya terkait masalah kebijakan sampai di sini. Nah, yang ketiga, ya, ilmu kebijakan itu meliputi hubungan antara penyusun kebijakan dan pelaksana. Jadi percuma ada ide, ada kebijakan, tapi yang laksanakan tidak melakukan. Contoh nih misalnya, oke, untuk rakyat Indonesia kebijakan dari pemerintah atau dari Kemenkes adalah kita semua harus jaga jarak, tapi kita pelaksananya yang di bawah itu tidak melakukan, ya sama saja. Kebijakan kita berarti tidak jalan. Kita punya ilmu kebijakan tidak berjalan. Jadi kalau kita berbicara masalah ilmu kebijakan, ada kebijakan ya yang laksanakan juga harus melaksanakan. Nah, seperti itu. Kemudian ideologi kebijakan, dasar daripada kebijakan itu apa? Ya kan? Jangan sampai kita asal mengeluarkan kebijakan. Kenapa ibu-ibu harus memiliki anak dua atau kenapa kita harus menjaga jarak? Ya, jadi ada dasarnya, toh. Nah, dasar dikeluarkannya menjaga jarak itu supaya apa? Kita tidak saling menulari. Nah, dasar kebijakan yang keluar dari pemerintah adalah harus memakai masker kemanapun. Dasarnya apa? Supaya virusnya tidak menular kemana-mana. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian makna dari reformasi kesehatan. Apa sih maknanya daripada reformasi kesehatan? Ini kan sebenarnya kita sudah masuk kepada reformasi kesehatan. Yang dulunya tidak mau cuci tangan, sekarang mulai cuci tangan. Ya. Yang dulunya kalau dari bermain langsung makan saja tidak cuci tangan, karena kebiasaan itu, kebijakan yang dikeluar oleh pemerintah, ya. Kita membiasakan diri cuci tangan. Akhirnya setelah pandemi ini, pasti ketika misalnya kita pulang ke rumah, pasti ada yang kurang ketika misalnya kita makan, saya lupa cuci tangan. Jadi kebiasaan-kebiasaan itu yang dibahas. Nah, itu adalah ilmu kebijakan. Jadi kalau misalnya adik-adik sekalian nanti mungkin jadi pejabat daerah, ya, amin, ya kan?
mungkin nanti jadi kepala puskesmas atau kepala rumah sakit atau dimanapun kalian berada dan kalian menjadi pemimpin, ya, kemudian mau mengeluarkan suatu kebijakan, yang pertama adalah harus koordinasi dengan pusat maupun jajaran di bawah. Jangan cuma kalian yang tahu. Gitu. Oh, saya punya kebijakan, laksanakan. Padahal pemerintah pusat tidak tahu, yang mau melaksanakan juga anak buahnya kalian juga tidak paham, tidak tahu, ya. Itu. Jadi ada hubungan antara pemerintah dan swasta. Kemudian distribusi kewenangan. Jadi kalau misalnya ada sekalian mau mengeluarkan suatu kebijakan nantinya pada saat menjadi pemimpin dimanapun itu, ya harus ada tanggung jawab di semua level. Jadi di semua level itu. Jadi bukan hanya kalian yang tahu siapa yang mengerjakan, misalnya untuk kesehatan lingkungan. Pasti yang diberikan kebijakan adalah orang-orang kesehatan lingkungan. Gini nih, saya punya kebijakan bahwa semua warga usahakan di depan rumahnya itu harus bersih kalau pagi. Nah, itu adalah kebijakan. Jadi siapa yang kita beritahu, ya orang-orang yang berkecimpung di kesehatan lingkungan. Jangan beritahukan orang-orang bidan, ya, karena mereka bukan punya tugas di situ. Nah, itu. Jadi ketika kita mengeluarkan kebijakan, ya kita harus tahu tanggung jawab dari masing-masing pelaksana. Nah, dasarnya apa? Jadi ketika kita mengeluarkan kebijakan, kita mengeluarkan perintah, itu harus ada dasar. Ya kan? Pak, kok kenapa kita harus kuliah online seperti ini? Dasarnya apa? Dasarnya adalah supaya rantai penularan itu tidak terlalu besar nantinya. Kenapa? Karena ketika kita misalnya 100 orang kayak kemarin kita numpuk-numpuk di sini, itu nafas itu kan ke sebelah. Ya kan? Makanya kebijakan itu dasarnya supaya kita membatasi ruang gerak kita, membatasi kita punya jarak. Jadi itu semua harus ada dasar. Jangan mengeluarkan perintah nanti kepada anak buahnya atau kebijakan kesehatannya, tapi tidak ada dasar yang jelas. Itu kalian pasti akan diserang. Ya? Jadi pasti akan diserang kembali. Kan seperti itu. Paham ya? Sampai di sini. Nah, ini adalah sistem kesehatan menurut WHO, ya. Jadi WHO itu sistem kesehatannya seperti ini. Semua kegiatan yang tujuan utamanya untuk meningkatkan, ya, mengembalikan dan memelihara kesehatan. Jadi semua yang WHO keluarkan, ya, pakai masker, kemudian jaga jarak, ya, itu adalah sistem-sistem untuk memelihara, kemudian menjaga kesehatan daripada masyarakat kita. Itu adalah sistem yang sangat sederhana sebenarnya, tapi kompleks, ya. Artinya kompleks itu adalah semua orang bisa kena seperti itu. Nah, jadi yang tujuan utamanya untuk meningkatkan, mengembalikan, dan memelihara kesehatan. Jadi itu tujuan daripada WHO tuh. Tahu WHO ya? Apa itu WHO? Hah? Apa WHO? Kesehatan Dunia, Organisasi Kesehatan Dunia. Ya, jadi WHO itu adalah organisasi kesehatan dunia yang mengeluarkan kebijakan-kebijakan terkait masalah kesehatan. Jadi ketika WHO sudah mengeluarkan kebijakan seperti ini, maka kita yang berkecimpung di dunia kesehatan itu pasti ngikut dari WHO itu. Kenapa? Karena itu sudah melalui penyaringan data yang banyak. Jadi penyaringan datanya yaitu dunia. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lihat definisinya, apa sih kebijakan kesehatan itu? Ya, apa kebijakan kesehatan itu? Nah, kebijakan itu sejumlah keputusan yang dibuat oleh mereka yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Jadi kebijakan adalah semua keputusan yang dibuat oleh yang bertanggung jawab. Nah, seperti nanti kalau misalnya jadi, itu saya bilang tadi, kalau jadi pemimpin, ya entah itu jadi kepala puskesmas nantinya, jadi kepala kader kan, atau jadi kepala RT, ketua RT, atau apapun itu, mau dalam bidang kesehatan maupun dalam bidang pemerintahan atau dalam bidang apapun. Jadi yang mengeluarkan kebijakan adalah orang yang bertanggung jawab. Ya. Jadi ketika misalnya kalian bisa bertanggung jawab atas apa yang kalian utarakan, ya, atas apa yang kalian keluarkan, maka itu sudah kita sebut sebagai kebijakan. Paham? Jadi itu adalah
kebijakan. Jadi kebijakan adalah sejumlah keputusan, jadi bukan cuma satu, banyak sekali keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh orang yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Kalau di kesehatan, ya kesehatan, ya kalau dalam bidang politik, ya politik. Kalau dalam bidang pemerintahan, ya presiden kan. Nah, presiden yang memiliki kebijakan. Tapi kebijakan itu tidak keluar serta-merta dari mulutnya, pasti dari banyak pertimbangan. Dari banyak bisikan-bisikan di sekitar, ya bagusnya Pak seperti ini, bagusnya seperti ini. Nah itu adalah kebijakan itu. Oke, paham ya yang di Zoom. Nah, berikutnya kebijakan publik. Itu tadi kebijakan saja. Kalau kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Jadi kalau kebijakan adalah sejumlah keputusan yang dibuat oleh orang yang bertanggung jawab dalam bidang tertentu. Tapi kalau kebijakan publik, kalau kita berbicara publik artinya berbicara masyarakat, ya, masyarakat umum. Nah, itu adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah atau negara. Ya. Kebijakannya negara adalah bagaimana caranya COVID-19 ini berkurang, itu kebijakan publiknya itu. Nah, kemudian dilemparlah ke Kemenkes, ya, Kementerian Kesehatan kita di Indonesia dengan merumuskan beberapa langkah itu. Nah, ini yang perlu kita lakukan untuk mengurangi atau menekan angka COVID. Jadi ada namanya kebijakan publik. Kebijakan publik itu adalah kebijakan yang secara umum bahwa contohnya seperti ini, Presiden bilang bagaimana caranya COVID-19 itu bisa berkurang. Gitu. Nah, diberikanlah tanggung jawab kepada Kemenkes. Nah, Kemenkes yang merumuskan semuanya itu. Kenapa? Karena itu adalah bidangnya dia terkait masalah kesehatan. Kalau misalnya bagaimana caranya kita menjajah Malaysia atau perang, nah itu berarti kebijakannya kita berikan kepada di mana? Pertahanan negara. Kenapa? Karena memang bidangnya terkait masalah pertahanan. Nah, sebagai contoh karena kita orang kesehatan, jadi contohnya yaitu di Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian berikutnya ya, cek satu. Nah, kebijakan kesehatan sendiri apa? Ada kebijakan publik, kemudian kita masuk kesehatan itu apa ya? Jadi segala sesuatu untuk mempengaruhi faktor-faktor penentu di sektor kesehatan agar dapat meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Jadi kebijakan kesehatan itu adalah segala sesuatu ya yang tujuannya untuk meningkatkan kesehatan masyarakat apapun itu. Ya. Kemudian dan bagi seorang dokter kebijakan merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan layanan kesehatan. Nah, kalau kita sebagai perawat kebijakan kesehatan itu apa kira-kira? Kita sebagai perawat, kebijakan kesehatan itu apa? Yaitu tujuannya untuk merawat pasien, ya, memenuhi kebutuhan dasar manusianya. Apa kebutuhan dasar manusia daripada manusia sendiri? Yaitu tidur, makan, minum, ya, buang air, apalagi kebutuhan dasar kita bernafas. Nah, itu adalah kebutuhan dasar. Istirahat, bergerak. Nah, itu tugas kita sebagai seorang perawat. Nah, ini kebijakan ini akan kita koneksikan atau akan kita sambungkan nanti dengan metodologi ya. Metodologi keperawatan maupun riset dan asuhan keperawatan nanti. Jadi asuhan keperawatan itu sebenarnya berisi kita punya kebijakan sebagai seorang perawat. Di mana kebijakan kita terlihat kalau di asuhan keperawatan? Kira-kira? Di mana? Di mana kebijakan kalian sebagai perawat pada saat menyusun asuhan keperawatan? Di mana itu? Di bagian mana? Membuat tasket. Ya, dibuat di asuhan keperawatannya kan. Asuhan keperawatan bagian mana? Asuhan keperawatan kan dibagi 5 toh, mulai dari pengkajian, ya kan? Diagnosa, intervensi, implementasi sampai evaluasi. Di mana kebijakan kita sebagai seorang perawat ada di intervensi. Ya, jadi itu adalah kebijakan kita. Jadi ketika kalian menyusun asuhan keperawatan untuk pasien, nah kalian akan menyusun juga tuh kebijakan-kebijakan apa yang kalian butuhkan untuk apa? Tujuannya supaya pasien itu bisa sehat.
Oke. Nah, mengapa kebijakan kesehatan sangat penting? Ya, kalau pertanyaannya seperti ini, ya pasti sangat penting. Yang pertama, karena sektor kesehatan merupakan bagian penting perekonomian di berbagai negara. Ya, jadi kebijakan kesehatan sangat penting. Kenapa? Karena sektor kesehatan itu, kita di dunia kesehatan itu adalah bagian yang paling vital, bagian yang paling penting pada perekonomian. Bagaimana jadinya ketika misalnya masyarakat satu negara atau satu daerah itu semua sakit, otomatis tidak ada yang jualan, tidak ada yang belanja, perekonomian pasti akan apa? Ya suram, ya, akan tidak bergerak. Contoh kecilnya saja saat ini pandemi, ya, corona ada. Kita mau ke pasar, ya kalau di sini kan kita masih pasarnya masih buka, tapi kalau di daerah-daerah perkotaan besar yang sempat ditutup, kemarin kan rasakan tuh, pasar cuma buka dari jam berapa? Kalau hari apa? Dulu kemarin cuma dari jam 8 sampai jam 5. Jadi kasihan mama-mama atau saudara-saudara kita yang di pasar sore tuh, yang biasanya mereka aktif jualan di jam-jam 5 misalnya sampai malam dan harus dibatasi. Otomatis perekonomian tidak akan berjalan. Makanya kenapa kebijakan kesehatan itu sangat penting. Makanya itu Pak Bupati ya sebagai pemerintah daerah mengeluarkanlah kebijakan bahwa oke, silahkan buka pasarnya sampai jam 6 misalnya, yang penting mematuhi protokol kesehatan supaya perekonomian bisa jalan. Bayangkan kalau tidak ada kebijakan yang dikeluarkan. Ya kan? Tidak ada kebijakan yang dikeluarkan. Kita takut ke pasar, kita takut keluar, nanti didenda, nanti di... Nah, itu. Makanya kebijakan kesehatan itu harus hadir supaya apa perekonomian dia bisa tetap berjalan. Seperti itu ya. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, mengapa kebijakan kesehatan itu sangat penting? Yang pertama tadi karena sektor kesehatan itu adalah bagian yang terpenting bagi perkembangan ekonomi. Nah, yang kedua, kesehatan mempunyai posisi yang lebih istimewa dibanding dengan masalah sosial yang lainnya, ya kan? Contoh, kalau kami dijauhi kan tidak ada masalah ya. Kita bisa cari teman yang lain. Tapi kalau kita sudah sakit, hanya taunya berbaring di rumah. Itu yang masalah. Kenapa? Karena kita makhluk sosial kan. Kita makhluk sosial yang butuh orang lain, kita butuh berbicara dengan orang lain. Nah, seperti itu. Kalau cuma berbaring. Jadi, kenapa kebijakan kesehatan itu sangat penting? Ya, buktinya saja, ini contoh lagi yang paling nyata. Coba seandainya Bupati bilang tidak boleh keluar rumah semuanya. Yang jelasnya kita di dalam rumah saja. Ya, supaya virusnya tidak menyebar. Apa yang terjadi? Pasti akan stres, depresi. Akhirnya kebijakan keluar. Oke, boleh keluar rumah. Yang penting cuci tangan, jaga jarak, kemudian menggunakan masker. Nah, itu juga kebijakan. Jadi contoh-contoh kebijakan itu kita sudah rasakan saat ini. Ya? Jadi itu adalah kebijakan. Yang ketiga, kenapa kebijakan kesehatan itu sangat penting? Ya, karena kesehatan dapat dipengaruhi oleh sejumlah keputusan yang tidak ada kaitannya dengan pelayanan kesehatan, misal kemiskinan, ya, polusi, ya. Jadi kalau kesehatan itu sangat dipengaruhi oleh kemiskinan, polusi. Jadi kebijakan kesehatan itu sangat penting. Contoh kemiskinan, makanya harus ada KIS, Kartu Indonesia Sehat, ya. Ini untuk apa? Untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Itu kan kebijakan kesehatan itu. Kalau misalnya KIS ini tidak ada, kebijakan KIS ini tidak ada, presiden atau misalnya pemerintah pusat tidak mengeluarkan kebijakan yang disebut KIS, ya pasti banyak orang-orang yang tidak mampu bayar rumah sakit atau tidak mampu berobat meninggal. Ya, itulah pentingnya kebijakan kesehatan. Selain untuk perkembangan ekonomi, ya, yang kedua adalah dia lebih penting dari masalah sosial yang lainnya, ya kan? Dan yang ketiga adalah terkait masalah dia bisa mempengaruhi banyak hal. Polusi, kalau polusi terlalu banyak, asap terlalu banyak juga kita bisa sesak nafas. Yang kedua, bumi juga punya ozon akan semakin menipis, akhirnya matahari bisa tembus ke kulit kita sangat cepat, ya.
Dulu matahari itu dari jam 8 sampai jam 10 itu vitamin D-nya sangat bagus sekali. Sekarang apa? Karena ozon semakin menipis, karena polusi, ya pabrik, asap dan lain-lain, efek rumah kaca, akhirnya apa? Jam-jam 9 itu sudah sangat terik, sangat panas sekali. Hanya UV itu bisa menyebabkan luka bakar dan lain-lain pada kulit-kulit yang sensitif. Jadi bukan lagi sehat yang kita dapat, tapi penyakit. Jadi makanya kenapa limbah-limbah pabrik itu harus kita atur, ya, dibuangnya kemana. Nah, yang keempat, kenapa kebijakan kesehatan itu sangat penting? Karena memberi arahan dalam pemilihan teknologi kesehatan. Ya, jadi memberi arahan pada teknologi kesehatan. Contoh yang paling nyata adalah dulu pada saat awal-awal COVID, kita cuma bisa tahu orang itu terkena COVID dari dia batuk-batuk, demam, ya, kemudian tanda-tandanya seperti orang yang pneumonia, ya kan? Nah, makanya dikeluarkanlah kebijakan kesehatan yaitu apa? Rapid test, ya, ada alatnya. Setelah itu tidak terlalu akurat, kita keluarkan lagi yang namanya swab, yang mengambil lendir dari kerongkongan itu. Jadi itu adalah kebijakan kesehatan, ya, untuk melihat teknologi apa sih yang pas. Dulu untuk mendeteksi orang itu hamil atau tidak, ya, belum ada test pack, ya kan? Belum ada test pack dengan apa? Nanti besar baru kita tahu udah hamil. Nah, sekarang kan tidak. Umur 2 sampai 3 mingguan ketika kita telat haid itu sudah bisa kita tes dengan test pack. Itu teknologi canggihnya lagi kita bisa USG, kita bisa lihat. Mungkin ke depan teknologi canggihnya lagi, ya, bayinya itu sudah jelas kelihatan jenis kelaminnya apa. Walaupun sekarang jenis kelaminnya bisa kelihatan, tapi kita orang awam kadang tidak melihat, hanya dokter yang paham. Tapi bisa jadi ke depan teknologi itu akan berkembang, itu sudah jelas mukanya seperti apa, ya, sudah bisa. Jadi itu adalah kebijakan kesehatan yang dikeluarkan untuk memberikan arahan, ya, pemilihan teknologi kesehatan. Sama dengan penggunaan KB kan banyak, ada KB alami, ya, ada KB buatan itu. Nah, dulu orang masih menggunakan KB alami, tapi kenapa ketika kita menggunakan KB alami kadang keceplosan, ya, atau tidak kadang kebablasan. Nah, makanya ada KB buatan. KB buatan juga bermacam-macam, ya kan? Ada spiral, ada apa lagi? Ada suntik, ada apa lagi namanya? Implan dan lain-lain. Nah, jadi itu. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah faktor kontekstual yang mempengaruhi kebijakan. Apa sih faktor-faktornya? Ya, kenapa biasanya ada kebijakan yang ketika kita keluarkan itu tidak bisa diterima? Ya, apa faktor-faktornya? Yang pertama adalah faktor situasional. Ya, jadi faktor situasional ini adalah faktor yang tidak permanen atau khusus yang dapat berdampak pada kebijakan. Contoh kekeringan. Ya. Jadi kebijakan itu kita keluarkan, ya, ada biasanya kebijakan yang kita keluarkan yang situasional. Nah, contoh kekeringan artinya apa? Kita harus menyediakan air bersih. Kalau kita di Papua kan air bersih terlalu banyak. Coba bayangkan teman-teman yang di timur, ya, di NTT dan lain-lain yang sumber air sejauh. Ya, sumber air masih jauh maksudnya. Kan tidak dekat. Saya pernah satu kali ke NTT, ya, di Pulau Rote lebih tepatnya. Pulau Rote itu berbatasan dengan Australia langsung. Jadi di Pulau Rote itu, saya sebulan di Pulau Rote itu kita harus beli air itu. Ya, kenapa? Ada air bersih tapi itu di bawah jurang. Jadi sumber airnya itu kan Pulau Rote itu agak ke gunung, naik gunung-gunung, Pak. Jadi kita sumber air bersihnya itu seperti kolam besar hanya di bawah jurang. Makanya mereka kenapa bilang sumber air masih jauh, ya. Kita bisa mandi di situ pada saat naik keringatan lagi, ya, karena harus mendaki. Jadi biasanya kita harus beli air satu tangki kadang seperti itu, ya. Saya ingat sekali waktu Pak Jokowi ke sana itu 2 hari tidak mandi. Kenapa? Karena air bersihnya sangat kurang.
banyak air bersih, hanya pipanya ya untuk sampai ke situ yang sangat sulit. PDAM ada Pak, ada PDAM. Ya, PDAM di sana ada. Hanya mereka masih upayakan untuk bisa sampai ke sumber airnya itu. Kenapa? Karena sangat jauh sekali. Ya kan? Nah, kalau faktor-faktor kekeringan begini, kebijakan kesehatannya apa? Ya harus kita sediakan air bersih. Makanya ada alat atau mesin itu untuk menyaring air ya. Jadi ada alat di dunia kesehatan itu dia bisa menyaring air yang kotor, bisa disaring menjadi air yang layak untuk diminum. Itu yang situasional. Kalau masa pandemi ini situasional atau tidak ini? Kita harus pakai masker, kita harus jaga jarak. Itu situasional atau enggak? Kebijakan yang situasional atau bukan? Kalau misalnya dia cuma sebulan berlalu, ya itu situasional. Tapi ini kan sudah sampai 3 bulan. Kalau kekeringan kan pasti hanya musim kemarau saja. Itu berarti situasional. Saat situasi-situasi seperti itu. Contoh kalau kebanjiran ya pada saat musim hujan saja. Kalau orang kebanjiran kan pasti apa? Sama, kekurangan air bersih juga. Yang kedua bisa malaria. Makanya pada saat musim-musim hujan seperti ini, sudah mendekati musim hujan, biasanya puskesmas akan bagi-bagikan apa? Bibit-bibit untuk yang ditaruh di samping-samping bak itu supaya nyamuk malaria tidak bersarang di situ. Itu dari puskesmas kan ada itu kebijakannya. Jadi musim-musim seperti ini biasanya mereka akan bagi-bagikan ke masyarakat. Gratis sih biasanya ya, tapi ada juga orang-orang atau oknum-oknum yang nakal itu apa? Menjual. Ternyata seperti ini. Padahal itu adalah gratis. Kemarin kalau tidak salah di kompleks saya juga ada pembagian obat cacing, kaki gajah. Karena lagi marak itu kaki gajah, ya. Jadi seperti itu. Nah, berikutnya ada faktor situasional, yang kedua ada faktor struktural, ya. Nah, faktor struktural ini adalah bagian dari masyarakat yang relatif tidak berubah, misalnya sistem politik. Ya, kesehatan itu kadang juga disangkut pautkan dengan politik ya. Biasanya kita akan dapat bantuan-bantuan kalau dekat-dekat pilkada begini ya. Bantuan masker lah ya, bantuan hand sanitizer lah. Nah, ini. Itu faktor struktural biasanya. Nah, kemudian faktor budaya ya yang dapat berpengaruh seperti hierarki, gender, stigma terhadap penyakit tertentu. Nah, ini biasanya kebijakan-kebijakan ini tidak berjalan atau tidak bisa dijalankan karena ada faktor budaya itu. Ya, masih ada budaya-budaya yang tidak mau pergi ke fasilitas kesehatan. Masih ada budaya yang lebih percaya dengan misalnya dukun ya, ahli nujum dan lain-lainnya. Aduh, saya tidak mau ke dokter. Ya, saya punya dukun sendiri ya. Itu budaya. Kemudian gender, ya kan? Terkait masalah gender, gender itu artinya peran, ya kan? Gender itu artinya peran. Nah, hierarki atau penyakit tertentu. Seperti sekarang ini sebenarnya ya, ini sebenarnya adalah faktor budaya. Kenapa saya bilang faktor budaya? Karena kita sudah di doktrin ya bahwa penyakit virus COVID-19 itu sangat berbahaya sekali ya, karena memang penyebarannya sangat cepat. Akhirnya apa, masyarakat ketika batuk sedikit saja itu tidak mau pergi berobat itu, ya kan? Takut dibilang COVID, tidak mau ke rumah sakit. Akhirnya banyak yang meninggal. Kenapa? Karena takut dibilang COVID. Akhirnya tidak pergi berobat. Ada yang sampai sesak nafas di rumahnya meninggal. Kenapa? Karena pada saat di rumah sakit pasti COVID, pasti COVID. Nah, itu yang masyarakat dibangun itu, ya kan? Kita harus percaya bahwa memang virus ini ada, ya, virus ini lagi menyebar dan penyebarannya memang sangat cepat. Tapi ketika misalnya ada tetangga atau ada teman yang batuk atau sakit tenggorokan, kemudian demam tinggi dan lain-lain, periksakan saja ke fasilitas kesehatan. Kenapa? Karena sepertinya COVID ini seperti aib, ya, kayak memalukan begitu. Ketika orang bilang kok COVID itu kayak sesuatu yang memalukan, padahal tidak boleh seperti itu. Ya, apa bedanya dengan flu? Flu juga kan sampai sekarang tidak ada obatnya, tak? Flu itu sampai sekarang tidak ada obatnya. Yang jelasnya penyakit karena virus itu ya cuma bisa diobati dengan vaksin.
Itu pun sebenarnya kita tidak bisa sebut dia sebagai obat, tapi hanya sebagai apa? Mengurangi gejala. Kayak flu, orang flu kan pasti dia demam, kemudian apalagi batuk-batuk, rasanya tidak ada akan tidak ada rasa dan lain-lain. Nah, obat-obat flu sebenarnya bukan flu-nya yang diobati, tapi apa? Tapi gejala-gejala yang muncul seperti demam, sakit kepala, nah itu yang diobati. Flu itu akan hilang ketika imun kita bagus. Ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah memperkuat imun. Kita masyarakat terlalu fokus kepada mana? Kepada penyakitnya, ya. Tapi kita tidak terfokus kepada solusi apa yang perlu kita lakukan pada diri kita sendiri. Ya, padahal solusinya sangat jelas, yaitu olahraga, perkuat imun. Kenapa? Karena virus itu hanya bisa dikalahkan oleh imun. Kalau imun kita rendah, pasti akan diserang. Tapi ketika imun kita kuat, bagaimana? Tidak akan bisa. Gitu ya. Nah, yang keempat adalah faktor internasional atau eksogen. Faktor ini menyebabkan meningkatnya ketergantungan antara negara dan mempengaruhi kemandirian dan kerjasama internasional dalam kesehatan. Sebenarnya salah satu contohnya kita sih di Indonesia ya, tergantung dengan negara lain. Pada saat COVID seperti ini ya kita banyaklah meminjam teknologi dari luar, meminjam kebijakan-kebijakan dari luar. Apa yang harus kita lakukan pada masyarakat kita. Jadi itu menjadi suatu ketergantungan. Oke. Yang di Zoom bisa dengarkan ya. Angkat tangan, angkat jari kalau bisa dengar. Kedengaran? Angkat jarinya. Tidak ada yang angkat jari. Bisa Bapak dengar. Oke, siap. Ya. Bapak dengar. Yang tidak unmute, tolong jangan terlalu ribut, jangan bicara karena masuk suaranya di sini. Walaupun tidak di unmute ya. Nah, kita masuk ke ruang lingkup administrasi kebijakan kesehatan ya, karena yang namanya suatu kebijakan itu pasti ada administratifnya ya. Kita lanjut. Ya, ruang lingkup administrasi kebijakan kesehatan ya. Yang pertama ada kebijakan kesehatan itu sendiri atau health policy ya. Jadi kebijakan kesehatan ini ruang lingkupnya. Kemudian kita akan berbicara masalah pasti ada hukumnya, ya. Yang namanya sesuatu atau apapun yang kita keluarkan pasti ada dasar atau landasan hukumnya supaya apa kita terlindungi juga. Nah, jadi kebijakan-kebijakan kesehatan seperti pakai masker dan lain-lain itu pasti ada landasan hukumnya. Nah, buktinya apa? Sekarang kan orang yang tidak pakai masker didenda, toh? Itu salah satu masuk kepada landasan hukum yang paling kecil itu. Ya, kemudian ada ekonomi kesehatan, ya, manajemen tenaga kesehatan, kemudian apa lagi? Manajemen administrasi rumah sakit. Ini adalah ruang-ruang lingkup. Ruang lingkup itu maksudnya apa? Nah, hal-hal yang perlu ada pada kebijakan kesehatan kita, atau ketika kita berbicara masalah kebijakan kesehatan, pasti kita akan berbicara masalah hukum, masalah ekonomi, masalah siapa yang melaksanakan, ya. Kemudian yang terakhir adalah manajemen rumah sakitnya sendiri. Nah, kalau kita berbicara berbicara masalah kebijakan kesehatan, membahas tentang penggarisan kebijaksanaan, pengambilan keputusan, kepemimpinan, public relation, pergerakan peran, serta masyarakat dalam pengolahan program-program kesehatan. Ya. Nah, jadi ruang lingkupnya yang pertama adalah kebijakan kesehatan. Kalau kebijakan kesehatan kita berbicara sebenarnya masalah orangnya, ya. Siapa pengambil keputusan, siapa yang bertanggung jawab, siapa yang bisa mengeluarkan suatu kebijakan, ya. Kemudian program-programnya. Nah, biasanya untuk kebijakan kesehatan ini pasti ada satu kepala yang menjadi ketua itu. Yang jelasnya ada apa-apa pasti kita bertanya sama dia, ya. Tapi tidak serta-merta semua digantungkan sama satu orang.
Tidak, ya. Jadi misalnya kayak seperti saya di ruangan ini, anggaplah saya sebagai ketua di sini, tidak semuanya harus saya yang memikirkan. Ya, kan? Pasti ada sekalian juga harus saya berikan tanggung jawab untuk memikirkan itu. Nah, healthy law atau hukum kesehatan, ya. Kalau tadi kebijakan kesehatan membahas tentang orangnya, kalau hukum kesehatan itu membahas tentang peraturannya. Orangnya sudah ada. Nah, apa aturan yang perlu kita tegakkan? Itu. Jadi kalau hukum kesehatan kita berbicara masalah peraturan di bidang kesehatan meliputi undang-undang kesehatan, hospital by law, informed consent dan sebagainya. Ya. Nah, di sini yang paling kecil, contoh yang paling sederhana adalah informed consent itu, ya kan? Ketika misalnya adik-adik sekalian ya turun atau membuat asuhan keperawatan, kemudian mau mengkaji pasiennya, itu pasti yang paling pertama dilakukan dasar hukumnya adalah harus ada informed consent. Apa itu informed consent? Apa itu informed consent? Izin, ya, persetujuan. Nah itu. Jadi informed consent itu adalah izin atau persetujuan kepada pasien. Bapak, Ibu, permisi, selamat pagi. Bolehkah saya mengkaji Bapak, Ibu? Nah, itu sudah informed consent itu. Yang secara tersirat yang kita katakan. Tapi ada juga informed consent secara tertulis. Nah, isinya adalah yang bertanda tangan di bawah ini siap menjadi, misalnya yang bertanda tangan di bawah ini nama siapa, alamat di mana, jenis kelamin, siap menjadi responden atau siap menjadi pasien kelolaan Anda. Tanda tangan. Nah, itu informed consent secara tertulis. Kenapa harus ada seperti itu, Pak? Ya, sangat penting. Ketika ada terjadi apa-apa, ya, ketika ada terjadi suatu masalah atau apapun itu pada pasien, kita ada bukti bahwa pasien sudah menandatangani persetujuan dan dia siap. Nah, seperti itu. Paham? Nah, jadi itu sangat penting dasar hukum atau hukum kesehatan kita. Apalagi hukum kesehatan kita, contohnya nanti pada saat kalian lulus ya D3 ikut seperti seniornya tryout untuk ikut ujian kompetensi ya. Nah, itu juga dasar hukum itu. Surat tanda registrasi. Jadi ketika ada suatu rumah sakit atau di tempat kalian kerja, maka organisasi profesi itu akan membantu bertanggung jawab. Kalau tidak ada seperti itu, kalau kalian buat masalah, pasti rumah sakit juga angkat tangan. Kita pun organisasi PPNI, ya, organisasi perawat itu juga pasti angkat tangan. Kenapa? Karena Anda tidak terdaftar sebagai anggota. Anda tidak terikat oleh hukum. Jadi ibaratnya seperti liar. Jadi sangat penting. Nah, dasar hukum sangat penting. Nah, berikutnya, ruang lingkup lagi kebijakan kesehatan itu sendiri. Yang ketiga, tadi sudah kebijakan kesehatan, siapa orangnya yang bertanggung jawab. Yang kedua adalah harus ada dasar hukumnya. Ya. Yang ketiga adalah ekonomi kesehatan. Ini membahas tentang konsep pembiayaan kesehatan. Sama seperti ini. Ya. Untuk menangani COVID, berapa biayanya yang harus kita keluarkan di daerah. Nah, itu adalah ekonomi kesehatan. Jadi berapa biaya yang harus kita keluarkan untuk perawat-perawat yang menangani COVID? Apakah dihitung per kepala ataukah dihitung per pasien? Nah, itu adalah ekonomi kesehatan. Jadi ketika kita mengeluarkan suatu kebijakan, ya, kalau kalian nanti menjadi pemimpin dimanapun itu, entah di puskesmas, di rumah sakit, saya ulangi terus ya. Yang pertama adalah kalian harus tahu siapa yang bertanggung jawab, siapa yang mengeluarkan kebijakan. Yang kedua, apa landasannya, apa dasar hukumnya. Yang ketiga yang harus kalian pikirkan adalah berapa banyak uang yang perlu kita sediakan. Berapa anggaran yang perlu kita siapkan. Itu kita harus hitung-hitungan semuanya. Ya, supaya kebijakan kita berjalan. Gitu. Dan orang yang di bawah, yang kerja, anak buah kalian juga bisa mendapatkan kesejahteraan. Mereka tidak hanya kerja rodi atau kerja sukarela, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi harus hitungkan anggaran biayanya. Asuransi, apakah mereka dapat asuransi ketika misalnya mereka terpapar COVID? Dan nantinya pada saat merawat,
Karena kita kan beresiko, kan? Kita sangat beresiko di dunia kesehatan. Apakah ada nanti asuransinya ketika kita terpapar? Bagaimana asuransinya? Bagaimana cara mengklaimnya? Itu harus kita perhatikan itu semuanya. Ya. Nah, kemudian berikutnya adalah manajemen tenaga kesehatan. Manajemen tenaga kesehatan ini membahas tentang perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan. Nah, itu anggarannya sudah siap, ya. Yang kita butuhkan sekarang adalah berapa orang yang mau kerja. Nah, itu. Berapa orang yang mau melaksanakan. Penanggung jawab sudah ada, landasan hukum sudah jelas, ya kan? Anggaran sudah siap, segini yang diberikan oleh pemerintah. Sekarang adalah yang perlu kita pikirkan, berapa orang yang mau melaksanakan kita punya kebijakan. Supaya apa? Satu, tidak rugi, ya. Yang kedua adalah kita punya kebijakan bisa terlaksana itu. Nah, terakhir adalah administrasi rumah sakit, membahas tentang organisasi dan manajemen rumah sakit, manajemen sumber daya rumah sakit, ya, manajemen keuangan rumah sakit. Kenapa? Karena walaupun kita di lapangan, ujung-ujungnya yang perlu kita lakukan adalah merujuk ke rumah sakit, ya. Jadi anggaran terbesar sebenarnya yang perlu kita keluarkan selain di lapangan adalah di rumah sakit sendiri, ya. Jadi gitu. Jadi itu, ya, untuk terkait masalah kebijakan. Ya, nah, beberapa variabel yang menentukan kerangka kebijakan kesehatan. Yang pertama adalah satu, tujuan yang akan dicapai dalam mengambil kebijakan kesehatan. Jadi ketika misalnya kalian mau mengeluarkan suatu kebijakan, ya, yang pertama adalah apa tujuan yang mau dicapai, ya. Memakai masker, menggunakan sarung tangan, mencuci tangan, menjaga jarak, tujuannya jelas apa? Yaitu untuk membuat masyarakat sehat dan terhindar dari penularan penyakit. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua adalah preferensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Nah, ini perlu. Nilai-nilai apa? Ya, nilai-nilai apa nanti yang akan kita dapatkan di lapangan. Karena ada juga orang yang bandel. Aduh, saya tidak mau pakai. Aduh, saya tidak mau jaga jarak dan lain-lain. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan value-nya, nilai-nilai yang terjadi. Sumber daya yang mendukung kebijakan kesehatan. Ya, berapa banyak tenaga yang dibutuhkan, ya. Nah, itu yang perlu kita pikirkan pada saat kita membuat atau mengeluarkan suatu kebijakan. Nah, yang perlu kita pikirkan apalagi variabelnya, kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan kesehatan. Bagaimana? Jangan sampai kita pilih nih, misalnya saya, kemudian Jendri, kemudian siapa? Januarius, ya kan? Yang membuat kebijakan cuma saya. Saya tanya, Jendri, kebijakanmu apa? Atau tidak, misalnya, Jendri, apa masukanmu? Aduh, saya tidak tahu, Pak. Saya tanya Januarius juga, saya ikut Bapak saja. Ya, ini tidak bisa. Jadi semuanya harus memiliki ide, ya. Harus memiliki kemampuan. Makanya memilih pemimpin itu adalah orang-orang yang memiliki visi dan misi yang jelas. Ya. Kemudian yang kedua, terbuka, open-minded. Harus terbuka pikirannya. Kenapa ketika orang-orang yang tidak terbuka pikirannya, kemudian tidak ada visi misinya, kalian angkat sebagai pembuat kebijakan, ya lama sekali akan kebijakan itu turun. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang perlu mereka pikirkan. Mereka hanya ditunjuk. Gitu ya. Yang paling kecil saja kalian menunjuk ketua kelas kan supaya apa? Dia bisa memberi kebijakan sama kelas, mungkin terkait masalah kebersihan, uang kas, kemudian tata ruangannya seperti apa. Pasti orang-orang yang kreatif itu. Yang harus kalian angkat. Begitu. Jadi mengangkatnya bukan hanya, oh dia berani Pak, berani tidak cukup. Yang perlu kita lakukan adalah orang-orang yang punya inovasi, ya, terhadap kelas. Kelas ini kan anggaplah adalah dunia kita, toh. Jadi yang pembuat kebijakan di dalam kelas ini juga harus orang-orang yang punya inovasi yang besar atau yang luas. Nah, seperti itu. Mungkin tata letak ininya harus diubah supaya tidak bosan orang, kan begitu. Ya.
Nah, berikutnya lingkungan yang mencakup seperti lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya, itu juga harus dipikirkan. Dan terakhir adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan ini. Ya, kalau kita lihat di masa COVID atau pandemi, strateginya kan banyak toh. Yang pertama adalah PSBB total, tidak boleh keluar rumah. Nah, itu strategi yang pertama itu. Tapi tidak efektif. Akhirnya apa? Ada namanya berdamai dengan COVID. Ya, bolehlah keluar rumah, yang penting pakai protokol kesehatan. Tapi ternyata COVID-nya melonjak, ya kan? Dan melonjak. Akhirnya apa? Harusnya kebijakan yang keluar saat ini adalah kita rapid semua masyarakat. Mau yang sehat, mau yang ada tanda dan gejala, mau yang tidak ada masalah, rapid semuanya. Kalau mau datanya aja jelas. Tapi ini belum dilaksanakan. Kan begitu. Yang dirapid saat ini kan yang memiliki gejala dan tanda saja, ya toh? Atau tidak yang mau berangkat keluar daerah itu saja yang dirapid. Tapi coba rapid semua, mulai dari tingkat daerah, dari tingkat RT, RW, desa sampai ke kabupaten. Mau sehat, mau tidak, mau anak kecil, mau dewasa, tanya ternyata COVID itu seperti ini. Ya, apakah besar atau kecil? Nah itu baru kita bisa apa? Keluarkan kebijakan. Apakah kita harus PSBB total, ya, atau apa? Nah, itu ya. Jadi mengeluarkan kebijakan itu tidak gampang, kan? Jadi banyak yang harus kita pikirkan. Yang paling bikin pusing ketika kita mengeluarkan kebijakan adalah siapa yang mau kerja. Gitu. Karena tidak mungkin kita yang memiliki ide, kita juga yang kerja. Nah ini pentingnya adik-adik sekalian belajar kebijakan, karena pasti selesai dari sini kalian akan kerja di instansi, mungkin ada yang jadi pemimpin di suatu instansi, ya. Jadi itu. Jadi harus memikirkan semua itu. Nah, ini prosesnya analisis kebijakan kesehatan. Yang pertama adalah serangkaian aktivitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Jadi sebelum adanya kebijakan kesehatan itu, yang paling pertama adalah pasti banyak sekali tuh ide-ide intelektual yang muncul. Sama seperti ini, pasti sebelum PSBB ini muncul, pasti banyak sekali ide-ide yang muncul. Gitu? Ada mungkin ide, kita cukup yang sakit saja yang kita karantina, itu ada ide yang muncul seperti itu. Atau tidak, kalau yang sehat harus pakai masker, ya kan, supaya tidak tertular. Ada juga mungkin ide yang muncul, yang sehat tidak usah pakai masker, yang sakit saja yang wajib pakai masker, ya kan. Ada kebijakan-kebijakan atau ide-ide banyak sekali yang muncul, akhirnya diambil suatu kebijakan yaitu PSBB semuanya. Jadi begitu prosesnya sampai kebijakan itu bisa hadir, ya. Yang kedua, aktivitas politis terbentuk nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencakup penyusunan agenda, ya, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Jadi kita harus ada agendanya kapan, sampai berapa lama kita harus pakai masker dan cuci tangan, itu harus diagendakan semua. Ya, kemudian formulasi kebijakannya seperti apa, tujuannya bagaimana, kalau tidak tercapai apa yang harus kita lakukan lagi. Nah itu sampai bisa muncul suatu kebijakan. Jadi orang membuat kebijakan itu bukan bilang oke, kita buat saja, jalan saja dulu. Enggak, tapi harus memiliki visi dan misi ke depan. Ya, jadi apa yang kita keluarkan dari mulut kita saat ini, itu sebenarnya sudah kita gambarkan ke depan akan terjadi seperti itu. Bukan bilang kita keluarkan, oke jalan saja, enggak tahu nanti kemana, yang jelasnya jalan. Enggak boleh seperti itu. Jadi kebijakan itu harus apa? Kita berpikir ke depan. Ya. Kalau bahasa saya, silahkan menghayal ke depan seperti apa. Contoh yang paling sederhana adalah untuk membuat cita-cita diri sendiri. Ya kan? Ada yang cita-citanya mau jadi masuk di sini, ada yang cita-citanya dari kecil mau jadi perawat. Nah, seharusnya dari kecil, dari SMA misalnya ya, yang paling besar dari SMA itu dia sudah bisa apa? Merancang ke depan itu. Oh, langkah yang pertama adalah saya daftar di Poltekkes. Setelah daftar Poltekkes lulus, saya ikut ujian komputer di rumah sakit mana, di puskesmas mana. Sampai kalian nanti melihat dirinya di depan jadi seperti apa. Itu kebijakan itu seperti itu.
Jadi bukan asal sekedar, oh sesudah selesai SMA, oh ada kampus Poltekkes buka. Nanti berjalan saja, oh ternyata jadi perawat, ya tidak seperti itu. Tapi kita sudah harus punya misi ke depan. Sekarang pun seperti itu, pada saat kalian masih mahasiswa, baru saya sampaikan kan, bahwa dari sekarang harus sudah tahu tujuannya mau kemana. Ya kan? Tujuan kalian mau kemana ini? Jangan nanti pada saat setelah lulus lah Pak, baru saya pikirkan, oh kalian akan hancur itu. Ya. Jadi dari sekarang harus sudah kita bisa pikirkan, kalian mau jadi apa? Ya. Mau jadi perawat, berarti harus perbaiki skillnya, ya kan? Atau tidak di semester 3 kalian belajar apa di semester ini, semester 3 ya? Oh, nanti di semester 3 kalian belajar kewirausahaan, ya kan? Oh, saya kayaknya mau jadi pengusaha saya Pak, supaya ada uang masuk tiap harinya. Karena kalau tunggu gaji per bulan tidak cukup untuk saya sehari-hari. Boleh. Begitu. Jadi sudah tahu ke depan. Nah, terakhir adalah sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, rekomendasi kebijakan, dan mentoring merupakan aktivitas yang lebih bersifat intelektual. Jadi itu analisanya untuk membuat suatu kebijakan. Ya. Nah, tahap analisis kebijakan yang pertama ada perumusan masalah, ya, ada forecasting, kemudian rekomendasi kebijakan apa-apa saja yang perlu kita lakukan, ada mentoring kebijakan. Setelah kebijakannya ada, pasti harus di mentoring, tahu mentoring, tak? Jadi harus diajar satu persatu, harus arahkan seperti apa. Terakhir adalah evaluasi. Sama seperti ini, mungkin 2021 baru kita evaluasi bagaimana kebijakan pemerintah saat ini. Apakah efektif atau tidak? Apakah semakin menekan atau bahkan bertambah virusnya, atau bertambah orang yang meninggal, atau bertambah orang yang terjangkit. Nah, itu tahun depan baru kita evaluasi. Ya, atau tidak mungkin November nanti evaluasi. Kalau misalnya dievaluasi, oh semakin bertambah, nah itu kita ambil lagi rekomendasi kebijakan yang muncul yang tadi kita sarankan. Jadi kebijakan-kebijakan yang kita sarankan di awal itu tidak semuanya dibuang, ya, tapi disimpan. Ya. Disimpan pada saat kebijakan yang pertama pakai masker, kemudian ini dan segala macam sudah, tapi justru semakin melonjak. Bisa jadi kebijakan ke depan, oke, tidak usah pakai apa-apa, ya kan? Berdamai saja. Nah, bisa jadi, tapi tidak mungkin. Kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang apa kira-kira? Negara yang terlalu takut dengan sesuatu yang mereka tidak pahami kan. Nah, itu adalah kebijakan-kebijakan yang bisa jadi akan muncul. Tapi untuk saat ini ya kita harus mematuhi protokol kesehatan yang ada, gitu, yang sudah ditetapkan. Karena itu juga demi kebaikan kita bersama. Nah, ini tahap analisis kebijakan, nanti bisa dibaca ya. Di slide-nya akan saya kirimkan nanti ke host. Dan terakhir adalah siklus kebijakan. Bagaimana sih siklus kebijakan itu? Ya, jadi ada kebijakan implementasinya dan ada formasinya seperti ini. Ya, jadi di atas itu adalah review kebijakannya, ya, ada evaluasi dan ada bagaimana dia akuntabilitas atau lebih kepada dananya dan lain-lain, agenda setting, ya. Jadi ada agenda setting. Jadi kita harus identifikasi apa sih masalah kita yang terjadi, ya. Kemudian kita harus identifikasi masalahnya, kita buat agenda settingnya, apa yang perlu dilakukan, bagaimana langkah-langkahnya. Nah, kemudian implementasinya, endorse-nya, implementasinya seperti apa, bagaimana pelaksanaannya di lapangan, kan? Dan terakhir adalah ini, negosiasi, ada formulasi. Yang di Zoom bisa lihat ya untuk siklus kebijakan, bisa ya? Bisa enggak? Bisa. Oke, bisa. Yang di Zoom bisa dilihat. Nah, ini adalah tugas kalian ya. Jadi ini akan jadi tugasnya. Jadi silahkan buat suatu kebijakan ya. Jadi tugasnya itu buat suatu kebijakan apapun, tidak harus dari segi kesehatan, terserah kalian. Mungkin ada yang mau buat, oh saya mau buat jembatan Pak di desa saya ya, dengan anggaran segini, kemudian orangnya ini, boleh.
serah. Yang jelasnya saya mau lihat tugasnya nanti itu ya, itu adalah isinya adalah kebijakan-kebijakan kalian. Nah, ya kalau bisa buat kebijakan untuk desanya dari sekarang sesuai dengan kemampuannya. Ya, apa tadi dasarnya kebijakan? Yang pertama harus ada tujuan yang jelasnya seperti apa. Harus kita pilih orang yang bisa bertanggung jawab. Yang ketiga adalah apa? Dana, anggaran dananya harus kita tetapkan. Terka-terka saja dananya seperti apa. Contohnya tadi pembuatan jembatan nih antar desa A dengan desa B, pembuatan jembatannya segini, ya beton yang kita butuhkan segini. Orang yang kerja berapa orang? Oke. Jadi itu saya bisa dikumpulkan minggu depan untuk tugasnya ditulis tangan ya di kertas lembar di video. Jadi paham ya tugasnya ya. Buat kebijakan, yang pertama adalah tentukan siapa yang bertanggung jawab, kemudian anggaran dananya berapa, siapa yang mau kerja, dan terakhir adalah evaluasinya seperti apa. Ketika misalnya kalian punya kebijakan tidak terlaksana, apa evaluasinya? Apakah jembatannya dibongkar saja supaya tidak ada sekalian yang jalan? Nah itu boleh kan? Itu evaluasi, tidak ada masalah. Jadi silahkan dievaluasi sesuai dengan apa yang kalian pahami. Ya, mungkin ada yang punya kebijakan, saya mau Pak di Jalan Nabire semua itu ditumbuhi bunga-bunga warna pink supaya indah. Nah, itu kebijakan supaya orang yang lewat bisa potret-potret, foto-foto. Pemerintah yang lewat juga bisa bagus dia lihat. Tapi ketika misalnya berapa lama waktu kalian bikin, ya, berapa banyak anggarannya, ya, nah kemudian setelah tidak terlaksana, oh cuma sampai di OYH saja nih ditanam, tidak sampai di Sanoba sana. Nah itu evaluasi, kenapa bisa terjadi? Ya, apakah ada korupsi? Ya, kan? Korupsi anggaran bisa jadi kan begitu. Jadi itu kalian akan tuliskan semuanya di situ ya. Paham sampai sini ya? Yang di Zoom juga ya tugasnya ya minggu depan. Jadi silahkan bercerita di satu lembar. Siklusnya lagi ke Pak? Boleh dibuat siklusnya, sekreatifnya, ya. Jadi yang pertama adalah apa kebijakannya, yang kedua siapa yang bertanggung jawab, anggaran dananya berapa, kemudian pekerjanya atau manajemennya yang mau kerja siapa, berapa orang, itu harus dianggarkan semuanya ya. Iya Pak. Nah, kemudian kendalanya apa? Nah, karena kendala ini nanti yang akan menjadi evaluasi. Jelas ya? Silahkan buat sesuai apa yang kalian paham. Bagaimana? Permisi Bapak, sambutannya coba Ya. ulang dari pertama sampai terakhir. Bukan menjelaskan, tapi yang tugas. Bagaimana? Tugas. Itu coba jelaskan Bapak. Saya harus jelaskan dari awal. Bukan tugas saja, tugas pertama apa, yang kedua. Tugas, saya kira saya harus jelaskan dari awal lagi. Aduh. Dari slide pertama. Nah, tugasnya yang satu adalah buat satu kebijakan. Contoh kebijakan itu seperti ini. Ini contoh yang paling kecil adalah masyarakat harus pakai masker semuanya. Ya toh? Itu kebijakan. Tujuannya apa? Supaya tidak terjangkit virus COVID-19. Ya toh? Nah, setelah itu apa landasan hukumnya? Siapa yang bertanggung jawab pakai masker ini? Ya kan? Oh saya sebagai misalnya ketua RT gitu. Jadi kalian tempatkan dirinya sebagai pembuat kebijakan. Kalian siapa? Oke? Nah setelah itu buat anggaran. Orang pakai masker kan bukan hanya pembuat kebijakan, tapi masyarakat. Berapa masyarakat yang perlu pakai masker? Nah kalian anggarkanlah itu. Buat anggarannya, kemudian setelah buat anggarannya, buat berapa orang yang mau bagikan itu masker. Kan kalian perlu orang yang membagikan, ya kan? Setelah buat berapa orang yang membagikan,
Nah, buat evaluasinya. Contohnya misalnya, Pak, tidak semuanya orang mau pakai masker. Ah, itu kendala. Apa masalahnya? Mungkin karena budaya dia lebih senang dengan tidak pakai masker, menghirup udara. Nah, jadi usahakan buat suatu konflik. Paham ya? Jadi buat suatu masalah sehingga kebijakan Anda tidak terlaksana. Nah, itu nanti yang akan kita evaluasi. Paham? Paham ya? Permisi Bapak, saya ada pertanyaan Pak. Ya, silakan. Bapak, tadi menurut Bapak kan kebijakan Pak. Tadi kan kebijakan Ya. adalah suatu keputusan yang membuat kebijakan itu sendiri Bapak. Sekarang kalau kebijakan ideologi itu apa ya Pak? Ideologi itu adalah dasar suatu kebijakan. Apa landasannya? Kenapa kebijakan itu harus dibuat? Nah, itu. Contohnya seperti ini. Kenapa orang harus pakai masker? Ini kan kebijakan pemerintah itu adalah semua masyarakat harus pakai masker. Apa yang mendasari pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pakai masker? Nah, itu ideologinya tuh. Dasarnya, ya kan? Dasarnya yaitu supaya orang bisa dasarnya yaitu supaya orang tidak terjangkit virus atau saling menjaga. Oke, dipahami? Cek satu. Paham ya sampai sini ya? Siapa tadi yang bertanya? Ada lagi? Belandina, Bapak. Oh iya, Belandina TKG. Nah, ini intinya ya, segitiga kebijakan kesehatan kalau mau lihat. Nah, ini. Jadi kalian bisa bikin di sini nih. Ya kan? Jadi yang pertama adalah harus ada isi atau kontennya. Apa isi daripada kebijakan itu sendiri? Isinya apa? Kemudian ini adalah konteksnya. Ya, konteks itu berisi daripada tujuannya, dasarnya apa, landasan hukumnya apa. Nah, itu. Jadi satu misalnya isinya adalah masyarakat harus menggunakan masker. Jadi konteks dan tujuannya adalah supaya masyarakat mampu terhindar daripada virus, ya. Masyarakat mampu menjaga keluarganya di rumah. Nah, itu. Nah, ini adalah prosesnya. Prosesnya seperti apa kita menjalankan kebijakan? Yang pertama ada bagi-bagi masker langsung di jalan, satu. Atau misalnya apalagi masker itu tenaga kesehatan gratiskan, masker itu bisa didapat dimanapun. Itu adalah proses. Nah, contoh berikutnya misalnya mau buat jembatan antar desa, itu isinya ya. Konteksnya supaya apa? Supaya perekonomian itu bisa lancar. Kenapa? Karena kalau tidak ada jembatan itu, orang akan susah untuk belanja ke desa yang satu atau desa yang lain. Itu konteksnya. Prosesnya seperti apa? Nah, disitulah kita hitung anggarannya berapa, ya, jembatannya modelnya seperti apa, berapa orang pekerjanya, dan lain-lain. Ya, ini aktor individu itu sendiri, ada grupnya mungkin, dan terakhir adalah organisasi. Organisasi itu ya RT, RW, ya, kemudian bupati dan lain-lain. Ini adalah segitiga analisis kebijakan. Jadi di sini akan jelas. Ya, kalian buat dulu, nanti saya yang nilai dan evaluasi. Oke, minggu depan kita ketemu lagi ya untuk masuk di pelayanan kesehatan primer itu. Oke, paham? Paham ya? Ya. Tidak perlu. Tidak harus menyangkut tentang kesehatan kasusnya. Silahkan buat kebijakan apapun. Iya. Karena kalau saya bilang terkait masalah kesehatan, ya kalau ada yang buat terkait masalah kesehatan juga boleh.
Ada masalah. Ya. Kalau misalnya Pak susah nih terkait masalah kesehatan, kita masih kurang pengalaman. Oke, silahkan buat kebijakan sesuai apa yang kalian Jaringan tahu, tidak kebijakan oke. apapun itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Jelas sampai di sini? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Bapak itu Bagaimana dengan... Ya, siapa? Bapak itu individu atau Tadi ideologi apa Bapak? Bagaimana? Tadi Bapak bilang individu. Dari tadi ideologi Individu, landasan individu. apa tadi jaringan mati. Individu. siap Bapak? Bapak. Ya, Dari tadi ideologi individu kah Bapak? Landasan. iya. Oh iya Pak. Oke. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, ya, kita ketemu di minggu depan. Kalau misalnya Pak Abraham atau Ibu Berta ada kontrak minggu depan, nanti kita ketemu di waktu yang kosong saja lagi. Jadi nanti saya Bu Berta, Ibu Mulyanti, ya, kemudian Pak Ronald dengan Pak Abraham sendiri. Jadi itu untuk kebijakan pelayanan kesehatan. Nanti beliau-beliau akan lebih kepada teknisnya nanti, ya, bagaimana cara membuat kebijakan. Makanya saya suruh sekarang buat kebijakan sesuai dengan pemahaman kalian supaya pada saat nanti dosen-dosen yang lain bicara masalah teknisnya, kalian bisa evaluasi diri. Oh, kemarin saya salahnya di sini, ya kan? Oh, ternyata kebijakan yang saya buat kemarin, oh sudah betul nih, hampir mirip dengan penjelasan bapak-bapak atau ibu-ibu yang lain. Nah, gitu. Ini seperti pretest sebenarnya ya. Jadi sebelum kita masuk ke materi intinya yang akan dibawakan oleh Pak Bram dan Bu Berta dan teman-teman, nah itu kalian buat dulu suatu kebijakan supaya pada saat nanti belajar sudah ada evaluasi diri ya. Oh, yang saya kumpulkan kemarin di Pak Ardi itu kurangnya di sini ya. Harusnya membuat kebijakan itu menurut Pak Bram seperti ini. Nah, itu. Oke? Paham? Jadi kerja saja sesuai dengan apa yang dipahami, yang jelasnya dia mengikut ke segitiga kebijakan kesehatan. Harus ada isinya, apa kebijakannya, kemudian konteks itu tujuannya seperti apa, itu konteksnya ya, atau landasannya atau ideologinya. Nah, prosesnya ini bagaimana proses kebijakan itu bisa terlaksana. Paham? Nah, aktornya individunya siapa yang membuat kebijakan, grupnya ini siapa yang melaksanakan, berapa orang. Nah, organisasi ini adalah tingkat daerah, RT, RW, kabupaten, atau sampai ke tingkat pusat. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kembalikan kepada host seminar ke Pak Ramadan nantinya untuk ditutup pertemuan kita di kesempatan siang hari ini. Ya, silakan Pak Ramadan. Ya, Pak Ardi bisa langsung ditutup ya, karena mungkin di sini host kan tidak berpendapat seperti itu. Oh ya. Oke, siap. Baik, teman-teman sekalian atau adik sekalian, saya rasa cukup pertemuan kita. Diusahakan tugasnya minggu depan dikumpul ke saya di sekertas lembar ya. Pagi-pagi. Jadi kalau misalnya minggu depan belum ada kontrak dari tim dosen yang lain, nanti saya akan masuk ke pelayanan kesehatan primer lagi. Kita via Zoom saja seperti ini. Oke? Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang. Silakan Pak Ramadan. Oke, baik. Jangan dulu ada yang keluar ya. Jangan dulu ada yang keluar. Saya ingin menyampaikan bagi mahasiswa semester 3, tolong yang nama yang aplikasinya masih. Iya Bapak, iya. Ini ada yang nama Oppo, Vivo, ada yang nama jelas. Tolong diganti ya. Ganti nama selengkap-lengkapnya. Yang tidak tahu bagaimana cara menggantinya, nanti tolong tanya ke teman-teman yang tahu ya. Karena nanti di sini kita absen. Nah, kan nggak mungkin ada yang nama Oppo, ada yang nama Vivo ya.
Nah, oke. Jangan sampai kalian mengikuti tapi Iya, tidak Pak. di absen. Gara-gara kalian punya nama ini tidak benar ya. Tidak seperti nama kalian. Oke Bapak, siap, makasih. Oke. Ya, nanti kita ketemu lagi di jam 3 atau 15.00 untuk mata kuliah metodologi perawatan oleh Pak Franky Waspakri. Oke. Nah, jangan sampai ketiduran ya. Boleh istirahat, makan, tapi jangan sampai tidur ya. Kelewatan. Pak Rama nanti Oke, Bapak. Terima kasih, recordingnya Pak. saya minta Pak ya. Oke, siap. Nanti Ya, diarsipkan ya. Nanti rekornya kita arsipkan. ya siap. Makasih Pak Rama. Oke. Oke, kalau sekian saya ini ya. Saya akhiri untuk seminarnya Pak Ardiansa. Kebijakan pelayanan kesehatan. Oke, baik semua. Terima kasih. Nanti kita ketemu lagi jam 3 sore ya. Oke, selamat Oke siang. Bapak, makasih. Siang menjelang sore. Selesai.